7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi di channel Ahmad Sirajuddin. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat fardu, mulai dari pengertian, hukum, syarat wajib, rukun, hingga hikmah yang bisa kita ambil dari ibadah ini. Pengertian sholat fardu. Sahabat-sahabatku semuanya, sholat adalah ibadah utama dalam Islam. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan oleh setiap muslim yang sudah baligh dan berakal. Kewajiban ini disebut dalam Al-Quran dan diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Jadi sholat fardu bukan sekadar ibadah biasa, tetapi merupakan tiang agama. Jika kita meninggalkan dengan sengaja, maka agama kita menjadi rapuh. Hukum mengerjakan sholat fardu adalah wajib bagi setiap muslim yang sudah memenuhi syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbedaan antara kita, yaitu umat muslim, dan mereka, yaitu orang kafir, adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka dia telah kafir. Hadis riwayat Muslim. Begitu pentingnya sholat, sampai-sampai dalam kondisi sakit pun kita masih diwajibkan melaksanakannya. Baik dengan posisi duduk, berbaring, ataupun bahkan hanya dengan isyarat pun jika kita tidak mampu untuk bergerak. Agar sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada syarat wajib dan syarat sah yang harus dipenuhi. Di antaranya yaitu syarat wajib dalam sholat. Yang pertama adalah beragama Islam. Sholat hanya diwajibkan bagi orang muslim. Yang kedua yaitu baligh. Anak-anak belum wajib untuk melaksanakan sholat, tetapi harus mulai dilatih sejak usia 7 tahun. Selanjutnya yaitu berakal. Orang yang kehilangan akal seperti ODGJ tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Dan selanjutnya yaitu suci dari hadas besar dan kecil. Harus berwudu sebelum sholat dan mengetahui masuknya waktu sholat. Tidak boleh sebelum waktunya tiba. Dan selanjutnya yaitu menutup aurat. Minimal menutup antara pusar hingga lutut bagi laki-laki. Wanita yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya yaitu syarat sah sholat. Syarat sah sholat ini meliputi diantaranya suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Selanjutnya yaitu menghadap ke arah kiblat, masuk waktu sholat, niat karena Allah. Kalau syarat ini tidak dipenuhi, sholat kita bisa dianggap tidak sah. Jadi pastikan semua syarat terpenuhi ya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholatlah sebagaimana engkau melihat diriku melakukannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan kita bahwa tidak ada cara sholat yang benar kecuali sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabatnya, berdasarkan penelitian para ulama, rukun atau fardu sholat telah dirumuskan menjadi 17 rukun. Dengan menghitung setiap tumaninah atau ketenangan dan diam sejenak dalam setiap gerakan sholat sebagai satu rukun tersendiri. Berikut 17 rukun sholat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu niat dalam hati. Niat harus dilakukan dalam hati sebelum memulai sholat. Kemudian takbiratul ihram. Mengangkat tangan sambil mengucapkan Allahu Akbar. Yang ketiga yaitu berdiri bagi yang mampu. Jika tidak mampu, boleh sholat sambil duduk, berbaring miring,
atau terlentang sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya sholatlah dengan cara berdiri, bila tidak mampu maka boleh duduk, bila tidak mampu juga boleh sambil tidur miring. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan bahwa jika masih tidak mampu boleh sholat dengan terlentang, karena Allah tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Yang keempat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, sholat tak akan absoh bagi yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika seseorang tidak mampu membaca Al-Fatihah, maka ia boleh membaca ayat lain dari Al-Quran yang diketahuinya. Jika tetap tidak mampu, diperbolehkan berzikir atau membaca doa-doa. Jika masih tidak mampu, cukup berdiam diri dalam rentang waktu yang seharusnya digunakan untuk membaca Quran surat Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku, membungkukkan badan dengan tangan diletakkan di atas lutut. Yang keenam, tumaninah dalam ruku, yaitu diam sejenak dengan tenang dalam posisi ruku. Yang ketujuh yaitu i'tidal, kembali berdiri tegak setelah ruku. Dan yang kedelapan adalah tumaninah dalam i'tidal. Kita tidak boleh terburu-buru dalam bergerak ke gerakan berikutnya. Yang kesembilan yaitu sujud, meletakkan dahi, hidung, kedua tangan, kedua lutut, dan ujung jari-jari ke lantai. Yang kesepuluh yaitu tumaninah dalam sujud, diam sejenak dalam sujud dengan tenang. Selanjutnya yang ke-11 yaitu duduk di antara dua sujud, duduk dengan posisi yang benar. Yang ke-12 yaitu tumaninah dalam duduk di antara dua sujud, tidak terburu-buru dalam bergerak ke gerakan berikutnya. Yang ke-13 yaitu tasyahud akhir, membaca bacaan tasyahud sebelum salam. Yang ke-14 yaitu duduk tasyahud akhir, duduk dengan tenang dalam tasyahud akhir. Yang ke-15 yaitu sholawat Nabi, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dalam tasyahud akhir. Yang ke-16 yaitu mengucapkan salam sebagai tanda selesainya sholat. Yang ke-17 yaitu tertib, melakukan semua rangkaian rukun sholat secara berurutan tanpa ada yang terlewat. Sahabat-sahabatku yang dirahmati oleh Allah, rincian ini merupakan hal yang harus dipenuhi dalam sholat secara lahiriah. Namun ada satu hal yang tidak boleh hilang dalam sholat batiniyah, yaitu kesadaran akan esensi kerendahan kita sebagai hamba di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya sholat bukan hanya sekedar gerakan, tetapi juga perwujudan dari ketundukan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita berusaha melaksanakan sholat dengan penuh khusyuk dan kesadaran. Allah menetapkan 5 waktu sholat wajib dalam sehari. Di antaranya yaitu yang pertama subuh, dengan jumlah 2 rakaat sebelum matahari terbit. Yang kedua yaitu sholat zuhur yang jumlahnya 4 rakaat dan waktunya setelah matahari sedikit tergelincir ke arah barat. Yang ketiga yaitu sholat asar yang jumlahnya 4 rakaat, dilaksanakan sore sebelum matahari terbenam. Kemudian sholat maghrib yang jumlahnya 3 rakaat, dilaksanakan setelah matahari terbenam. Dilanjutkan 1 jam kemudian kurang lebih dilanjutkan dengan sholat isya yang jumlahnya 4 rakaat, dilaksanakan pada malam hari setelah hilangnya cahaya merah di langit. Sholat harus dilakukan dalam waktunya, tidak boleh ditunda-tunda. Rasulullah SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat pada waktunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi jangan sampai kita menunda sholat, apalagi meninggalkannya. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga memiliki banyak keutamaan dan manfaat. Di antaranya yaitu dapat menghapus dosa-dosa kecil, mendekatkan diri kepada Allah, menjadikan hati lebih tenang, mencegah perbuatan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 45, yang artinya, sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Jadi, sholat bukan hanya ibadah, tetapi juga cara untuk menjaga diri dari keburukan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, tadi pembahasan tentang sholat fardu.
Semoga kita semua bisa lebih istiqomah dalam menjalankannya dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatlah sebelum disolatkan, sholatlah di belakang imam sebelum sholat di depan imam. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, share, subscribe agar semakin banyak orang yang mendapat ilmu dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila ada salah kata. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.